Ini seriusan cowok pakai Matic kagak sekalian pakai tank top, Pak. Pakai BH juga dah, sekalian pakai pambalut. Lagian emangnya kenapa sih, Bang? Kita nyalahin cowok yang pakai Matic ya, bukannya gimana gitu dah ya kan? Seenggaknya kita punya tangan dua, no, yang tangan kiri nganggur pakai buat apaan? Sekalian buat cowok pakai Matic tangan kiri nganggur. Emang apa sih nggak boleh? Tapi ya emang kalau kita lihat Matic sebenarnya keuntungannya ada di fleksibilitas dan juga mobilitas yang mungkin bisa kita bilang lebih fleksibel dan juga lebih relevan. Bisa bawa barang banyak, bisa bawa gerobak, bisa bawa galon badak 4 biji, bisa bawa gas melon beberapa biji meskipun kagak bisa sebanyak muat sawit ribuan ton kayak Supra. Tapi emang belakangan kita patut akui kalau misalkannya Matic ini adalah motor yang paling populer belakangan. Mungkin sepertinya sometime motor manual itu udah gak ada zamannya lagi. Tapi sebenarnya orang-orang kenapa sih lebih suka, lebih demen motor Matic? Yang padahal mah perawatannya lebih ribet, spare part lebih mahal, bahan bakar lebih boros. Harga Matic juga sekarang lebih mahal. Misalnya harga Yamaha X-Max 250 itu lebih mahal dibandingkan motor manual misalnya Pegasus ZR ataupun Revo Koperasi. Tapi ya terlepas dari itu, kenapa sih sekarang dominasi motor Matic itu lebih dominan? Dan kenapa orang-orang kita misalnya apalagi cowok lebih demen pakai Matic? Apakah biar bisa cowok di motor? Apa gimana? Let's go. Oke, halo semuanya, balik lagi di King Ripan. Kali ini Ripan bakal membahas tentang dominasi Matic yang semakin dominan di jalan. Kira-kira alasannya kenapa kita lebih memilih Matic, balapan pakai Matic. Waduh. Terus emang kan dulu makan balapnya tuh pakai motor manual ya. Kagak bisa pakai gaya Superman karena harus ngoper gigi lah. Sekarang pakai Matic bisa sambil selonjoran dah balapan doang. Tapi ya sebenarnya ada beberapa alasan mengapa kita lebih memilih motor Matic. Laris penjualan motor dalam negeri melonjak. Berdasarkan data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia, penjualan sepeda motor pada bulan lalu mencapai 529.771 unit atau naik signifikan. Cowok pakai Matic kagak sekalian jadi boti, Pak. Tapi sebelum itu kita lihat data terlebih dahulu. Kalau misalkannya motor Matic emang lebih dominan di jalanan Bangladesh, Indonesia maksudnya. A few moments later. Menurut data IC atau Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia, 85% dominasi kendaraan motor di jalan itu didominasi oleh motor Matic. Berarti cuman ada 15 orang yang asli cowok pria di muka bumi ini. Jadi emang dari sekitar 5 juta unit kendaraan bermotor, itu dominasinya itu 85% lebih banyak mereka itu menggunakan Matic. Jadi emang secara data emang udah jelas sekarang 2024-2025 gitu ya, emang udah lebih banyak Matic ketimbang motor manual. Jadi kita valid ya di sini ya kalau misalkannya emang Matic itu lebih dominan ketimbang motor manual. Kalau yang menjadi pertanyaannya, pasti orang-orang juga ada pertimbangan kenapa kita semuanya itu lebih milih motor Matic daripada motor manual. Apakah termanipulasi oleh sales-sales yang omongannya manis, yang katanya ngomonginnya bunganya rendah di cicilan awal ataupun ada diskon cicilan? Pokoknya selamat pagi buat kalian semua dah, kecuali buat orang-orang yang cicilannya menunggak terus dikejar-kejar leasing. Ya emang kalau ngomongin keunggulan Matic ada pada bagian fleksibilitas yang emang bisa dibilang fleksibel dan lebih relevan. Bisa bawa barang lebih banyak, lebih nyaman, gas rem doang. Kakak usah mikirin ngoper, paling kita mikirin kredit yang belum lunas, apalagi CPT yang udah berisi. Dan emang cocok juga buat jalan-jalanan macet, apalagi buat touring, nggak capek, nggak perlu ngoper-ngoper intinya. Terus ya emang motor Matic juga sebelumnya digunakan buat kaum woman, buat cewek-cewek yang emang terkenal tidak mau ribet. Makanya ilmuwan dengan pintar menyediakan motor Matic. Ya udah silakan dah nih ya buat woman, pakailah ini motor. Ini cowok sekarang malah ikut-ikutan pakai Matic. Lu boti apa gimana? Kocak.
Tapi ngomongin dari masalah motor metik, sebenarnya alasannya kenapa orang demen motor metik, yang padahal mah perawatannya motor metik itu sebenarnya lebih intim, lebih subjektif, dan juga lebih ribet intinya kalau kita bandingin sama motor manual. Karena motor manual kagak ada istilah kirian, cukup pakai rantai sama gear beres. Sekarang motor metik kiriannya itu ribet bener, mana pakai segala ada oli gardan. Sekarang motor rantai bae mah dah tuh pakai bimoli, olinya biar licin juga bisa. Sekarang boro-boro metik pakai oli bimoli bekas goreng bandeng kagak bisa, karena ada bagian di motor metik spare part yang kagak ada di motor manual. Ya kayak kirian itu ada V-belt, CVT, kapas ganda, puli, ya bahkan oli gardan. Dan sebenarnya itu menjadi PR buat pengguna metik, dan sebenarnya buat pengguna manual gak usah mikirin oli gardan. Oli mah bisa dipelumasi bae pakai balsam. Dan tentunya ini juga harus dirawat dan sedemikian rupa kalau misalkannya tetap motor metik kalian mau tetap optimal. Terus kalau misalkannya kita let's say lagi pakai motor, lagi touring, tiba-tiba V-belt putus, itu ribetnya minta ampun. Apalagi kita ke bawa kunci-kunci, itu kalau misalkannya V-belt udah putus, udah nyangkut, motor kagak bisa maju. Oke, keluhan motor pas berhenti dan sempat berasa nyangkut kayak kerem, terus juga bunyi kelotok-kelotok. Sekarang motor manual putus rantai masih bisa didorong, masih bisa maju. Ya kecuali kalau motornya H2R putus rantai, ya tuh baru agak susah dorong, berat dah pokoknya ya. Sedangkan yang motor metik mah udah bakal susah kalau misalkannya V-belt putus, nyangkut, kagak bisa gerak. Gimana ya dah tuh? Teleport pakai pintu kemana aja Doraemon kagak bisa. Terus yang ketiga, sebenarnya metik itu emang udah bukan mitos lagi, sebenarnya lebih boros ketimbang motor manual. Lah bang, itu kan ada data average bahan bakar konsumsi. Lah itu mah namanya juga pabrikan. Misalnya kita bandingin motor Beat metik yang emang populer banget sekarang terlepas dari kebobrokannya. Ini tuh 45 sampai ya 50 km per liter. Sedangkan Revo motor manual andalan kita semua, ini motor 1 liter bisa sampai 100.000 km per liter. Jauh bener bedanya. Goblok. Apalagi misalnya kita bandingin motor metik T-Max dengan motor manual Supra pala geter, itu udah jauh banget konsumsi bahan bakarnya. Belum lagi emang sekarang kebanyakan motor metik itu bodinya tuh gede-gede, bobotnya itu lebih berat. Sekarang kalau kita pakai motor metik, esensinya itu biar lebih enak, lebih nyaman, lebih ringan, lebih mudah bermanuver. Tapi orang-orang tetap baik beli metik yang gambot-gambot, obesitas, kagak ngerti Ripan mah. Terus gunanya metik tuh sekarang buat apa dah? Apalagi sekarang metik-metik maxi, metik-metik terbaru gitu ya. Fungsionalitas metik yang dashboard kakinya tuh lega, luas, sekarang mah malah kagak ada di motor-motor metik terbaru. Ya emang bagasinya lebih gede, tapi kan kita kagak bisa bawa galon dalam bagasi, apalagi gas LPG 4 biji kagak bisa. Kalah baik sama Mio dah tuh, meskipun 1 liter habis buat langsang. Belum juga sekarang banyak juga isu-isu motor metik dengan kualitas yang sangat bobrok, kagak dari pabrikan mana-mana gitu ya. Suzuki, kita tahu Suzuki durabilitasnya itu sangat bagus, tapi tampilan modelnya seadanya baik. Sekarang Yamaha udah error kode speedometer, udah ribet kayak tes CPNS. Belum juga sekarang Honda dengan segudang fitur menarik hingga kerangka lipat. Kagak ada pabrikan bener yang ngeproduksi metik dengan bener. Tapi orang-orang tetap memilih metik sebagai motor andalan mereka. Jadi ya sebenarnya beberapa pertimbangan pada motor metik yang keunggulannya mungkin pro-nya di sini mungkin lebih enak, lebih nyaman, kagak usah ribet ngopar-ngopar gigi cuman gas rem doang. Tapi perawatan lebih ribet, bahan bakar lebih boros, belum juga kualitas yang emang sebobrok itu. Tapi orang-orang sekarang lebih memilih motor metik. Padahal kita kalau misalkan ngomongin motor manual, motor kupling itu memang meskipun emang lebih ribet karena harus kupling, harus ngoper-ngoper gigi, tapi bahan bakar relatif lebih irit. Biaya maintenance tidak terlalu mahal, belum juga harganya yang emang lebih relatif lebih murah. Misalnya GSX R150 ataupun R15 ataupun CBR 150 itu lebih murah kalau misalkannya kita bandingin sama Yamaha T-Max. Ya sebenarnya alasan mengapa metik itu lebih dominan karena hanya tidak ribet saja, terus emang lebih nyaman digunakan buat jalan jauh ataupun buat boncengan. Jadi kira-kira sebenarnya Ripan juga tidak mau ngatain apa gimana, tapi cowok pakai metik kagak sekalian pakai pembalut. Warung dah tuh beli pembalut khusus buat cowok. Ada apa kagak? Jadi boti sekalian dah pakai tank top. Buset dah. Gila.